Belum lagi.
Ini Pak. Benar. Iya Pak, sini. Belum kita batas. Kan besok nggak kuat. Ini Pak, ini. Di bagian mau kalau di sini ada bagian yang bisa. Disuruh dengan bayangin hujan-hujan malam-malam mau diberi makan sama siapa yang ngasih malu kok enteng di kamar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada jamaah Hizbul Salam bahwasanya kajian Sabtu pagi akan segera dimulai karena Ustaz sudah hadir di Masjid Hizbul Salam. Dimohon kepada para jamaah yang tidak memiliki uzur mohon kehadirannya di Masjid Hizbul Salam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin atas luarnya sudah stay dulu. Pada ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah taala di dalam majelis ini. Semoga Allah taala senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, insyaallah melanjutkan kajian kita yakni Al-Qur'anul Karim sampai pada surah At-Taubah yang ayat yang ke-122 atau ayat 122. Kita baca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. At-Taubah 122. Ya. Bersama kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liya'lamu kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyuhum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin sarafallahu qulubahum bi annahum qawmun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahufur rahim. Fa in tawallaw
ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kaji kita yaitu surah At-Taubah ayat yang ke-126. Para jamaah, Allah tabaraka wa taala menjelaskan, wa ma kana al-mu'minun, tidaklah sepantasnya orang-orang yang beriman itu yang firu kafah. Mereka berangkat semua, artinya berperang. Walaula nafara min kulli firqah, mengapa tidaklah pergi dari setiap kelompok di antara mereka itu berapa orang dia tafaqahu fiddin, untuk memperdalam daripada agama. Waliyunziru qaumahum, ya, dan untuk memberi peringatan pada kaum mereka idza raja'u ilaihi, apabila mereka kembali kepada kaum la'allahum yahdharun, agar mereka menjaga diri. Jamaah, ayat ini setidaknya menjelaskan jamaah mulia, yaitu ketika orang-orang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, beberapa kabilah-kabilah itu mau berangkat perang semuanya. Pada waktu itu adalah ghazwati Tabuk, perang Tabuk, perang dalam rangka melawan daripada kekuatan yang sangat besar Romawi. Nah, maka pada saat itu orang-orang pada keluar, ya. Makanya kemudian Allah tabaraka wa taala menjelaskan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Jangan kalian semuanya berperang liyanfiru jami'an wa yatraqul nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kamu meninggalkan Nabi sendiri, semuanya berperang, tinggalkan Nabi sendiri, atau semuanya berperang. Nanti kalau kemudian Nabi turun kepadanya yaitu ayat-ayatnya Allah Taala, siapa yang kemudian mempelajarinya? Ya, artinya bahwasanya ayat ini pun menguraikan bahwasanya ada satu perkara jihad yang juga besar, yaitu jihad dalam rangka menuntut ilmu. Makanya dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, dan mengatakan itu siapa orang, ya, yang katakan oleh beliau Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa orang yang keluar dalam rangka nyari ilmu, apalagi hujan-hujan, ada yang kedinginan, ya, ada yang nunggu kok lama ustaznya nggak nongol-nongol, dan itu kan, nah itu kan memang sengaja menguji. Ada sesuatu yang harus diselesaikan, ya, sehingga buru-buru mau bawa mobil berat nyampe, ya. Nah ini jamaah mulia. Jadi dikatakan bahwasanya man kharaja fi talabil ilm, siapa orang yang keluar dalam rangka nyari ilmu, bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka ia dicatat oleh Allah orang yang berjihad di jalan Allah hatta yarji'a, sampai ia kembali. Oh, Masya Allah. Jadi ini besarnya guna untuk ilmu. Ada kemudian jihad dengan perang, ada jihad dengan ilmuwan, itu kan. Karena kemudian kalau semuanya perang, terus siapa yang ngopenin agama? Ya, kalau semuanya mati, siapa kemudian yang menciarkan agama ini? Maka mereka kemudian harus berbagi tugas. Ya, harus berbagi tugas. Makanya Allah Ta'ala menerangkan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang keluar fisabilillah itu saatnya keluar. Keluar itu berarti melangkah, mansalaka. Lalu torik itu jalan yang susah. Torik itu bukan sabil. Kalau sabil jalannya lempeng. Ini adalah torik. Ya, jalannya jalan susah, hujan-hujan, dinginan, belum nyarap lagi, kan gitu kan? Masya Allah. Harus kemudian sampai dalam rangka talabul ilm, maka ini perkara besar. Bahkan sering kita utarakan, hidup ini sudah umur kayak begini, niatin dua dalam hidup ini.
Ya, niatin dua supaya Allah matikan di dalam dua niat itu. Apa dua niat itu? Pertama adalah diniatin untuk thalabul ilm. Ya, untuk thalabul ilm. Ya, habis ngaji, niat ngaji, habis ngaji, niat ngaji. Ya Allah, nanti saya ngaji lagi. Ya, hari ini jam sekian. Ya, nanti kalau sudah habis ngaji, ngaji lagi. Niatnya benar. Maka berarti dia itu hidup dalam rangka nunggu ngaji. Ya, nilai orang nunggu ngaji itu nilai luar biasa. Banyak bertebar hadis-hadis yang menjelaskan adalah hitam sampai ikan-ikan yang di laut pun mendoakan orang-orang yang kemudian niat ngaji. Ya, sehingga tatkala kemudian orang itu wafat dalam kondisi masih hatinya ta'alluq dengan pengajian, ta'alluq dengan belajar, maka matinya semoga dalam kategori manusia. Lain terangkan dalam hadis, yang diterangkan dalam kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Siapa orang termasuk mati syahid itu orang yang wafat dalam kondisi thalabul ilm, ngaji, nyender, tiba-tiba nengklok, meninggal, maka berarti fisabilillah. Tapi jangan sekarang, saya repot. Ya. Jadi ini perkara yang besar. Masya Allah. Ya berarti orang yang kemudian niat ngaji sampai kapan ya? Sampai mati, sampai meninggal dunia. Terus ada ayat yang dihafalkan, ta'alluq ya. Artinya ta'alluq ini masih seorang pelajar. Sampai kapan? Sampai wafat. Ya, berarti dirinya ketika kemudian wafatnya dalam rangka nunggu ngaji. Jadi itu jamaah yang mulia. Seandainya punya pengajian cuma hari Sabtu, maka habis Sabtu niatin ngaji Sabtu depan. Kok meninggal hari Selasa? Semoga mati syahid. Itu kan? Maka Nabi sampai mengatakan siapa orang yang berniat mati syahid, ya, dengan kalian itu dengan kebenaran yang ada nama itunya itu, maka dia akan dihitung oleh Allah Ta'ala mati syahid walau ala firashi, walaupun meninggalnya di atas tempat tidur. Dan di antara perkara syahid itu adalah wafat dalam kondisi ngaji untuk ilmu yang diniatkan. Ya, tapi niatnya harus siddiqah, niatnya benar. Ada kesempatan ya memang ngaji karena niatnya benar. Yang kedua, niatnya nunggu sholat. Hidup ini nunggu sholat. Selain nunggu ngaji, diniatkan nunggu sholat. Jadi duduk-duduk begini ini nunggu duhur. Nanti habis duhur nunggu asar. Mau kemana Bu Aji? Mau ke tamcid. Kok ke tamcid mulu? Nunggu asar. Nunggu asar. Soalnya waktunya asar ya asar ya. Habis asar nunggu maghrib. Habis maghrib nunggu isya tidur nunggu subuh, biar nanti subuh bangun. Habis sholat subuh nunggu duhur, ya nunggu duhur sambil masak, ya. Kan ini perkara besar. Ini jamaah mulia, diniatkan hati kita itu nunggu ngaji, nunggu sholat. Dah, kalau mati cakep dah, semoga. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Ya, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Semoga Allah rezeki kita dengan wafat husnul khatimah. Apapun yang ada harus kita tembus, banyak memproduksi penyebab-penyebab yang mendatangkan husnul khatimah. Ya, karena umur sudah nggak muda lagi. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang betapa pentingnya ilmu itu. Liyatafaqahu fid-din. Untuk apa? Yaitu untuk memperdalam agamanya Allah. Terus waliyunziru qaumahum, maka menjadi pemberi peringatan pada keluarganya, menjadi pemberi peringatan pada kaumnya, kawan-kawannya, jangan begitu, ayo begini. Nah, ini maksud ayat 122 surah At-Taubah. Ya, insya Allah. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Masih dalam pembahasan yaitu jihad. Allah firmankan dalam 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar, perangilah orang-orang yang condong pada kafiran, yaitu orang-orang sekitar kalian yang kafir. Wal yajidu fikum ghilzatin, bulkan ghilzah, yaitu kekerasan kalian pada mereka. Wa'lamu, ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sungguh
Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini amar Allah Ta'ala al-mu'minina ayyuqatil kufar al-aqrab ila hauzatil Islam. Jadi ayat ini adalah perintahnya Allah Ta'ala untuk bangkit berjihad. Bangkit berjihad, memerangi melawan orang-orang kafir, al-aqrab yang terdekat terus sampai kemudian jaya Islam. Tapi jangan salah paham bahwasanya ayat ini adalah bukan kemudian memerintahkan nyembelih, membunuh, memerangi orang-orang kafir apapun yang ada di sekitarnya. Tidak. Diterangkan dalam ayat yang lain, dikorelasikan adalah mereka orang-orang yang mengobarkan daripada peperangannya kepada kita. Makanya agama ini mengajarkan ada kafir itu sampai dibagi 4, secara ringkas terbagi 2. Itu kafir, itu apa? Kafir yang zimmi, ada kafir yang harbi. Yang zimmi adalah mustahman, cari aman dan sebagainya. Ya, jadi zimmi itu kafir yang nggak mengganggu orang Islam. Untuknya nggak boleh perang. Jadi jangan kemudian memelintir ini ayat ini adalah ayat yang menyuruh untuk kemudian bunuh orang kafir seenaknya, bikin kita berbuat kasar kepada mereka. Enggak, harus disambung dengan ayat yang lainnya. Ya, jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan perang untuk pertahankan dirinya, sehingga kemudian ada perintah untuk berbuat baik pada mereka. Bahkan Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Mumtahanah, gak dosa untukmu berbuat baik pada orang yang tidak memerangimu. Sedekah pada mereka. Kalau tetangga mereka itu adalah miskin, tak kasih bantuan. Kalau sakit, kita pun jenguk walaupun mereka kafir. Dan sejak awal pun Nabi bekerjasama dengan orang kafir. Jangan pelintir ini ayat. Ya. Bahkan gaya pertama kali Nabi SAW dari kota Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah, seorang Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid orang Kristen. Gairnya Nabi dari kota Makkah menuju Madinah seorang Kristen. Pembantunya Nabi seorang Yahudi. Sehingga Nabi pun ketika kemudian Yahudi itu sakit, maka Nabi pun kemudian menjenguknya. Apa kata Nabi SAW? Asli Islamlah engkau. Maka ia pun melirik daripada bapaknya. Kata bapaknya, ya Abul Qasim, ikuti saja Abul Qasim itu. Kata bapaknya, teman kamu sama kafir aja gak ada yang nengok. Ini nabimu, apa nabi yang lain agama nengok kamu. Abdi Abul Qasim, ikutin Abul Qasim itu. Akhirnya kemudian dia syahadat. Ya, pembantu Nabi seorang non-Muslim. Ya, bahkan Nabi pun kemudian menyuapi orang Yahudi yang kemudian buta, yang lidahnya mencaci maki Nabi karena kebutuhan yang dimilikinya, bukan karena kecerdasan. Makanya kafir itu ada 2 model. Pertama adalah kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi umat Islam, untuknya haram memerangi. Tegas agama. Bahkan dalam surat katakan man adzimiyan faqad adani wa man adani faqad adallah. Siapa yang memerangi orang kafir non muslim dan memerangi kamu, berarti yang memerangi Nabi. Siapa yang memerangi Nabi berarti yang memerangi Allah. Siapa yang memerangi Allah, tidak boleh. Ya, jadi orang muslim itu enggak boleh kepada muslim. Apa mereka enggak galak. Tapi kalau mereka galak, ubarkan dengan perkara itu. Ya, jadi ya perhatikan. Jadi jangan ya jual kalau dia enggak beli, kalau yang beli kalau dia jual. Ente jual, aneh borong gitu. Ente enggak jual, ya aneh kagak beli, enggak jual. Nah, ya, ini kafir dimi. Nah, kalau kafir harbi maka wajib diperangi. Artinya muslim itu kan nahl. Ya, al-mu'min kan nahl. Mukmin itu kayak tawon, gak nyari-nyari musuh. Api bila ketemu musuh, maka dia gak akan lari untuk berhadapan. Itu seorang mukmin. Nah, kita perhatikan bagaimana kemudian Nabi SAW memberi kabar, memerangi orang-orang kemudian kafir di Jaziratil Arab, dari yang terdekat sampai Fathu Makkah, sampai kemudian Makkah pun dikuasai, Madinah dikuasai, Taif dikuasai, wa ghairi dzalika min aqalim Jaziratil Arab, kemudian melebar ke Jazirah Arab.
Sehingga kemudian manusia banyak kemudian memasuki ajaran agama ini, yaitu afwaja, berbondong-bondong sampai kemudian menaklukkan Romawi dan lain sebagainya. Ini bukti Islam itu kemudian damai, tapi ketika mereka kemudian mengobarkan pertempuran, maka kita nggak boleh mundur selangkah pun. Bahkan Nabi mengatakan, mundur dari medan tempur, maka dia berarti dosa besar. Setelah Nabi SAW wafat, maka dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam 2 tahun pemerintahan kepemimpinannya, maka terjadi sebuah pertempuran Yamamah dan sebagainya, memerangi para murtadin, orang-orang yang murtad, para penghafal Al-Quran banyak meninggal dunia. Abu Bakar kemudian wafat, dilanjutkan pertempuran itu berekspansi sampai kemudian Konstantinopel ditaklukkan. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berekspansi sampai ke wilayah-wilayah yang ada di luar sana, di luar Arab, sampai zaman Utsman ibn Affan dan lain sebagainya. Maka ini bukti seorang mukmin itu nggak boleh cari musuh, tapi nggak boleh kalau musuh, nggak boleh lari kalau musuh datang. Kadang-kadang musuh nggak ada nyari-nyari, pikiran nongol kabur. Itu. Insyaallah ini adalah sikap seorang mukmin. Sebutkan jamaah rahimakumullah dalam ayat yang berikutnya, ya, kita ringkas ya. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Ketika turun surat, maka sebagian orang-orang mereka yaitu munafikin, minal munafiqin, maka dia pun berkata, apakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan ayat itu? Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, bertambahlah iman mereka, bahkan mereka pun bergembira dengan ayat-ayat Allah. Sedangkan orang-orang kafir, orang munafik, orang yang hatinya ada penyakit, maka yang bertambah adalah rijsan ila rijsihim, yang tambah adalah justru kekafirannya, kebenciannya pada agama. Wa matu wa hum kafirun, bahkan mereka pun mati dalam keadaan kafir. Jamaah mulia, setelah bahas tentang jihad harus tegar seorang mukmin. Makanya dalam satu ayat dikatakan infiru fibaban wa thiqala, berangkat kamu dalam kondisi ringan, dalam kondisi berat. Maka ayat ini menjelaskan kelompok orang-orang munafik. Kelompok orang-orang munafik, namanya saja munafik, ketika turun ayatnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkata pada sebagiannya, mana nih yang kemudian bertambah imannya? Nah, kalau orang mukmin ketemu ayat, ya imannya tambah. Namanya mukmin. Mukmin ketemu ayat, tambah imannya, fazadatum imana. Ya. Nah, kalau orang munafik, orang kafir ketemu ayat malah justru lagi batuk kalau orang-orang munafik ketika ketemu daripada ayat, maka yang ada bertambah daripada kekafirannya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam surah Nuh, ya, Allah Ta'ala menjelaskan kata Nabi Nuh dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7 itu, ya, Nabi Nuh mengatakan, ya inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, aku ini sudah dakwah ngajak mereka pagi, siang, sore, malam, tetapi kemudian tidaklah bertambah kepada mereka kecuali bertambah lari.
Jadi orang tuh kalau hatinya ada penyakit, hatinya nggak sehat, ketemu obat malah tambah lari. Ya, lari dia. Bahkan kata Allah Ta'ala menerangkan tentang Nabi Nuh, ketika kemudian Nabi Nuh itu mergokin mereka, artinya mereka nggak punya kesempatan lari, maka telinganya ditutup, bajunya diturun bajunya dinaikkan ke kepalanya, ditutupi wajah, kuping disumbat, wajahnya ditutup, nggak mau dengar. Masya Allah. Ini jamaah. Makanya penyesalan mereka nanti itu gara-gara nggak mau dengar. Di penyesalan yang ada pada mereka itu adalah mereka tidak mendengar jamaah Al-Quran. Jadi ini yang kemudian menjadi masalah. Makanya waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi yang ada di antara mereka itu yang terjadi penyesalan jamaah rahimahullah, yaitu mereka mengatakan law kunna nasma'u aw naqil. Coba kalau dulu kami tuh dengar, kami mikir, ngikutin petunjuk, makunna fi ashabis sa'ir. Mesti kami nggak terjebur dalam neraka sa'ir. Jadi gara-gara mereka itu ketika dengar ayat mereka kabur. Bahkan pura-pura nggak dengar. Makanya pura-pura nggak dengar, Allah nanti juga pura-pura nggak tahu. Falamma nasu, ketika mereka itu melupakan Allah Ta'ala, ya Allah lupakan orang. Ya orangnya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ketika orang itu berpaling dari peringatan-peringatan Allah, nggak mau dengerin ayat, kan itu kan, bahkan ngolok-ngolok ayat, nggak mau ada ayat, pura-pura nggak denger ayat, ini bahaya. Maka nanti Allah Allah matikan orang itu, dihidupkan dalam kondisi ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, mati dalam keadaan susah. Ya, setelah di alam kubur pun juga susah. Bahkan nanti yaumal qiyamah wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Kenapa mereka dibutakan ta'ala? Allah tinggal jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Karena dulu kamu pura-pura buta pada ayatku, maka sekarang aku pun juga membutakan kamu. Loh. Itu nah, ini masalah yang besar. Ya. Makanya orang yang berpaling dari ayat Allah Ta'ala, Masya Allah. Ya. Sehingga orang yang beriman tambah imannya, orang yang kafir tambah kafir. Orang kalau artinya kena penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Hati mereka kena penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Ayo, Allah sadis ya? Orang itu kena penyakit, lalu ditambah penyakitnya Allah Ta'ala, akhirnya mati. Sadis ya? Halo? Ya enggak. Kenapa kok penyakitnya ditambah? Yang mau minum obat. Hah? Yang mau minum obat. Nggak mau minum obat, betul. Karena orang ini nggak mau sembuh, nggak mau minum obat, nentang obat. Jadi ada cerita orang Buddhism ceritanya, punya tetangga dokter spesialis kulit. Dok, saya kena penyakit. Kata dokter, ibu ini kena Buddhis, nggak boleh makan ikan lohan, arwana, ya nggak boleh ya, jangan kemudian minum makan itu. Maka jamaah rahimakumullah, disebutkan jamaah rahimakumullah, kemudian orang itu nggak mau untuk ngikutin dokter macam apa. Makan ikan lohan, arwana, sejak kecil saya itu makan, kok dokter ngelarang. Kata dokter gimana? Ya sudahlah, pulang aja. Silakan berkudik ria, kan gitu kan? Kenapa kemudian dokter itu seperti itu? Karena orang ini nggak mau. Ketika penyakitnya akut,
Kamu gimana sih punya dokter kulit, tetangga punya dokter kulit, tapi kamu kayak begini. Ya, kata dokter gimana? Dia nggak mau sembuh. Bahkan nantangin saya diomel-omelin, dokter macam apa, ngelarang-ngelarang makan ini makan itu. Lah Allah juga begitu. Ini orang artinya sakit. Allah bilang wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, artinya itu ada penyakit. Maka yang tambah fayadadum rijsan ila rijsin. Kenapa mereka bertambah kekafirannya? Ya karena nggak mau sembuh. Lah, nggak mau sembuh. Jadi kalau dengerin pengajian kupingnya disumpel, ya, insyaallah nggak mau sembuh. Akhirnya ya sudahlah, biarkan saja mereka itu. Lama-lama khatamallahu ala qulubihim. Udah bahaya kalau sudah khatamallahu itu udah bahaya. Masya Allah. Makanya perkara ini besar. Ya. Jadi katakan jamaah rahimakumullah, seorang mukmin itu ya orang yang kemudian bertambah imannya. Terangkan dalam surah Al-Mu'minun, orang mukmin itu bila dibacakan ayat Allah Ta'ala ya bertambah iman. Surah Al-Anfal tambah imannya. Ya. Ditambah imannya, lama-lama kemudian menjadi tenang dengan ayat Allah yang dibaca. Ini jamaah. Nah, ayat ini menggambarkan ya, orang yang hatinya kena penyakit, maka yang ada malah justru semakin jauh dari Allah Ta'ala. Wa matu wa hum kufar, dan akhirnya mati dalam kekafiran. Orang kalau kena penyakit begitu. Makanya kan kemudian ngomong kepada seseorang dalam Al-Quran dikatakan kalau ngomong jangan lembut-lembut. Perempuan nggak boleh lembut-lembut. Kalau ngadepin laki-laki yang artinya ada penyakit, jual udah kenal, udah tahu karakternya. Pamannya ada orang nanya, ya, Bu, tahu nggak alamat ini di luaran mana? Bu, tahu Pak. Saya anterin Pak, itu di belakang. Nah, maksud kita kan cakep. Tapi apakah orang yang kemudian artinya kalau ada penyakit lalu kemudian menerima yang cakep? Enggak. Oh berarti ini bisa aja. Bisa diboking-boking kayaknya ini. Loh, padahal niat kita itu apa? Baik. Ya karena orang itu ada penyakit. Makanya kan dalam Quran itu jangan lembut-lembut, apalagi sambil julur-julurin lidah, ya makanya dikedip-kedipin, enggak boleh. Ditawarin gitu saja orang kalau artinya penyakit, wah berarti ibu ini bagus. Iya Bu, gimana Bu dia? Makanya harus galak-galak dikit. Bu, tahu nggak ini Bu alamatnya? Tahu? Ya, di sebelah mana Bu ya? Ketik aja di Google, cari aja di Google. Gitu, ya. Tuh. Ditampakin galaknya, saya ini nggak bisa diboking-boking. Tapi kalau sudah tua jelek ya nggak apa-apa. Anterin masuk. Masya Allah. Karena ngadepin orang yang artinya kena penyakit itu susah. Maksud kita bagus aja, mereka memahami buruk. Padahal maksud kita bagus. Makanya kan ketika kita ngaji Riyadhus Shalihin itu, bab senyum, bab apa, itu tidak menjadi kebaikan. Harus masuk ranah fikih dulu. Masuk ranah fikih, senyum. Ya, dalilnya senyum. Senyum itu adalah sedekah. Kita diperintahkan senyum. Senyum itu pahala. Tar dulu senyum yang model apa? Orang ngibul itu hari ini senyum. Ya, tukang ngibul itu senyum. Kalau ketemu orang itu aksi kan itu kan. Senyumnya awalnya tar dulu modelnya. Ya. Insya Allah. Senyum ke siapa? Itulah jamaah. Nah, jadi senyum itu bisa haram. Senyum itu bisa makruh. Senyum itu bisa sunnah. Kayak orang baca bismillah. Nabi katakan apa-apa itu harus diawali dengan bismillah agar muncul barokah. Tar dulu. Harus masuk ranah fikih, perkara apa yang dibacain bismillah. Enggak semuanya. Ya, mau korupsi bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Itu namanya bukan sunnah. Bismillahnya jadi haram. Gitu. Kadang-kadang ngawur. Harus masuk ranah fikih. Harus masuk fikih dulu. Boleh apa? Boleh apa tidak. Sama dengan tawadhu. Sama dengan memaafkan.
Makanya kata Syekh Utsaimin mengatakan, ada kalanya kalian nggak perlu maafin. Ada kalanya tidak memaafkan itu lebih baik. Sebab masalahnya harus masuk ranah fikih. Ya, ada orang tuh dimaafin kadang-kadang kan makin ngelunjak. Ya kadang-kadang perlu kita kepret juga orang supaya nggak ngelunjak untuk menghentikan daripada maksiatnya. Ada orang naik motor, siksa dia. Ya, nah, ini orang ini tiap kali ketemu di sini kayak begini. Kadang-kadang kejar juga, kejar, epet, ya bikin perhitungan. Ya, maaf Pak, nggak ada maaf. Pak, jika pemaaf nggak ada maaf, saya lagi galak hari ini. Itu tampak. Nah, lihat supaya orang ini menghentikan ugal-ugalannya itu dalam rangka kebaikan, masuk ranah. Nah, ini jamaah muliakan oleh Allah Taala. Nah, ini ngaji bisa sampai zuhur. Karena Pak Ustaz karena hujan jadi ngajinya libur jam 10 gitu. Karena saya telat dan sampai zuhur insyaallah ya. Yang ngaji siang gitu. Nah, siap Bu? Enggak ada ikhlas begini. Ya udah bentar lagi lah. Adik nggak boleh senyum boleh ya. Tahu Pak alamatnya saya antar Pak. Boleh. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Allah taala mengatakan dan tidaklah mereka itu orang-orang munafik, maksudnya mereka itu ya orang-orang munafik itu memperhatikan, tidaklah mereka yarawna memperhatikan bahwasanya mereka orang munafik itu yuftanuna fi kulli 'amin. Dalam 1 tahun itu kadang kena 1 ujian, kadang 2 ujian. Kok nggak tobat-tobat? Tsumma la yatubu. Wala hum yadhakkarun. Bahkan mereka tidak ambil pelajaran. Kalau kemudian diturunkan surah, maka sebagian mereka itu mandang pada sebagian yang lain. Al-yarakum min ahadin. Sambil berkata-kata, ada nggak seorang, maksudnya muslim, yang melihat kalian? Tsumman sarafu, lalu mereka pergi luyur aja. Ya, karena Allah palingkan hati mereka dan mereka gak ngerti-ngerti. Jadi ayat-ayat ini menerangkan tentang sikap daripada kelompok orang-orang munafik. Karena memang surah At-Taubah ini bahas orang kafir, bahas orang munafik, ubarkan perang pada mereka yang mengubarkan perang. Artinya sikap umat ini tegas. Ya, umat ini gak diperintah memerangi orang yang tidak memerangi, tetapi tegas menghadapi sikap-sikap kelompok munafik. Begitu. Nah, dikatakan jamaah mulia, mereka kelompok orang munafik itu orang yang nggak punya rasa jerah, nggak punya rasa jerah, nggak punya tobat, nggak pernah tobat. Mereka itu nggak pernah ambil pelajaran, padahal mereka pun terkena ujian. Orang ujian taruna stati walju, yaitu mereka diuji pada musim paceklik, musim kelaparan. Waqala qadada, Qatadah mengatakan teruji dengan perang dalam 1 tahun, bisa sekali, bisa 2 kali, dan mereka pun kalah. Tapi mereka pun nggak ada jerah-jerahnya, nggak ada apa jerah-jerahnya. Jadi disebutkan kerasnya hati daripada orang-orang kelompok munafik. Ya, kepada Nabi itu lerak-lerek, ya bacain ayat, kan gitu kan? Tiba-tiba kabur karena memang hati mereka. Nah, itu sudah dipalingkan oleh Allah. Makanya ini perkara yang besar. Dalam ayat yang dikatakan falamma zagu azallahu. Ya, ketika mereka berpaling, maka Allah palingkan sekalian hati mereka.
sedikit mereka lari dari Allah, maka Allah lari cepat dari mereka. Insya Allah. Jadi kalau agama kan mengatakan, ya kata Allah, aku dekat, kau dekat, aku dekat. Kau jauh, aku jauh. Kau datang kepadaku dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Ya, kau datang padaku dengan berlari, aku menyambutmu dengan berlari-lari. Ya. Kau datang padaku dengan sedepa, aku datang padamu. Jadi artinya apa? Sambutan Allah lebih cepat. Tapi ketika orang itu berpaling dari Allah, Allah palingkan sekalian. Dan itu yang menjadikan tangisan para ulama. Ya khawatir hatinya di dalam ayat-ayat yang seperti ini. Ketika orang itu berpaling sedikit dari Allah, maka Allah berpaling panjang darinya. Ini yang jadi khawatir itu. Sehingga orang itu berada dalam kesesatan, bahkan pada akhirnya ia menikmati kesesatan. Ketika ia menjadi penikmat maksiat, maka ia susah untuk kembali. Penikmat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Bi annahum qaumul la yafqahun. Yang masalahnya itu mereka itu nggak ngerti, nggak paham, ya, nggak paham tentang apa-apa yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka nggak mau tahu salah jalan, atau kemudian mereka nggak mau tahu jalan. Ketika mereka itu sudah tahu jalan, mereka nggak mengikuti jalan. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 27 dan 28. Dua hal yang menjadi penyesalan manusia di yaumil qiyamah. 27 dan 28 surah Al-Furqan. Apa di sini? Masya Allah. Kata Allah Taala, "Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Masya Allah, ya. Jadi wa yauma ya'addu dzalim. Ketika orang-orang zalim itu ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, mereka gigit tangannya, jarinya. Ekspresi penyesalan yang besar. Apa kata mereka? Yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa aku nggak mengikuti jalannya Rasul itu? Berarti penyebab pertama orang menyesal di yaumil qiyamah apa? Salah jalan. Ia nggak ngerti jalan. Ketika dikasih tahu jalan, ia nggak mau ngikutin jalan. Makanya kalau dalam surah Tabarok, ya nggak mau dengar. Ya, seandainya kami ini nasma'u au naqil, kami dengar, kami mikir, maka sampai. Masalahnya nggak mau dengar. Jadi penyesalan manusia itu pertama salah jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berangkat jam 10 ya, hari Sabtu tanggal 11 Februari ya, di Terminal 3. Di Terminal 3 ya. Salah dengar. Nah, kalau salah dengar kemudian dia ke Terminal Pulau Gadung. Ini dengarnya terminal aja. Pak, lagi mana ini? Ya udah kumpul semuanya. Nggak ada orang, gimana sih katanya jam 10? Emang ibu di mana? Terminal Pulau Gadung. Ini Terminal Soekarno-Hatta. Bukan Terminal Pulau Gadung. Maka kalau punya kuping itu, dengerin. Satu, tak mau denger. Kadang sudah denger, ngeyel. Ini Pak, maksudnya Terminal Soekarno-Hatta. Mana ada Terminal Soekarno-Hatta? Yang ada Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Pun dikasih tahu yang ada ini Terminal Soekarno-Hatta. Ya Bapak aja nggak pernah jalan-jalan. Yang benar tuh kalau nggak Pulau Gadung, ya udah terserah. Ia dengar tapi nggak mau ngikutin jalan. Kemudian ia ngetem di Pulau Gebang. Jali. Karena biasanya dia pulang kampungnya lewat Pulau Gebang. Ya nggak ketemu. Yang ditempuh itu nggak sesuai.
Ya. Semua orang itu akan berlabuh pada satu tujuan kalau ia berjalan pada jalannya. Tarjun najah. Ya, kalau gimana ceritanya kemudian kalian nyampe ke tempat tujuan keselamatan kalau kemudian kalian tidak menempuh jalannya? Satu, jadi nyeselnya orang lewat gara-gara nggak mau dengerin. Kalau nggak dengerin, nggak mau ngikutin. Insya Allah. Yang kedua, apa ayat berikutnya ya? Cara singkat. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Kata mereka dalam surah 28 ayat Al-Furqan itu apa katanya? Kenapa aku ngikutin orang itu berteman? Berarti apa? Ya, rombongan yang lain nuju terminal Soekarno-Hatta, temen yang ngajak nuju ke terminal Pulau Gebang. Dan yang salah apa? Salah temen itu penyakit. Gak usah jauh-jauh, ibu duduk aja, duduk diapit oleh bainal ngantukiin, ya, di antara para pengantuk. Duduk. Kalau ngaji itu senengannya diapit sama para pengantuk, kiri